Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, dan tambahan pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ide dan peluang usaha makanan internasional. Selama hidupnya, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sandang, pangan, papan itu adalah istilah yang sering kali kita dengar. Seingat saya pas SD dulu ya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama makan, manusia memberdayakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungannya, yaitu alam, baik itu yang bersifat nabati maupun hewani. Tuhan telah menciptakan manusia dengan perangkat akalnya sehingga manusia bisa membuat kreasi makanan dari berbagai sumber daya yang ada. Pun demikian dengan keberagaman suku bangsa yang ada di dunia, sehingga beragamlah macam atau ragam dari makanan yang ada di dunia. Pada awalnya berbagai jenis makanan itu hanya dinikmati oleh daerah asalnya atau negara asalnya. Namun selang berkembangnya teknologi dan adanya globalisasi, akhirnya makanan-makanan itu pun akhirnya menyebar di seluruh dunia. Tentu di setiap negara memiliki masakan atau makanan khasnya. Tak ketinggalan biasanya para traveler atau pejalan atau petualang membawa pulang makanan yang berasal dari negara lain atau makanan khas dari negara lain ke negara asalnya, ke rumah maksudnya. Sehingga makanan tersebut bisa dinikmati di rumah bersama keluarga, rekan, dan tetangga sekampung, mungkin diberikan semua. Akhirnya tahu deh seluruh atau orang-orang yang ada di sekitar para petualang tadi. Pun sebaliknya, para turis-turis yang dari mancanegara yang datang ke Indonesia juga menjadi potensi tersendiri bagi para pengusaha makanan, karena tentunya mereka yang berasal dari luar negeri merindukan atau menginginkan makanan yang dari negara asalnya. Kangen mungkin ya, kemungkinan. Tapi kalau kita mau husnudon atau berprasangka baik, tentunya itu adalah peluang besar bagi para pengusaha makanan untuk membuat usaha makanan internasional. Kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya raya akan sumber dayanya, dan itu menjadi hal pendukung untuk melanjutkan atau menjalankan usaha makanan internasional, terutama di daerah-daerah yang biasanya didatangi oleh para turis mancanegara. Ya, bisa dibikin asli seperti resep yang ada di negara asal, bisa juga dimodifikasi. Indonesia orangnya cerdas-cerdas, jadi saya yakin mereka tidak akan kekurangan akal untuk berkreasi. Anda salah satunya. Merdeka. Bagi kalangan orang yang memiliki keahlian memasak, tentu ini menjadi hal positif ya jika disikapi dengan baik. Artinya dia menggunakan kemampuannya untuk berwirausaha. Adanya globalisasi memberikan kesempatan. Adanya globalisasi menjadi musabab terjadinya persebaran ide antar manusia di dunia ini. Komunikasi dan interaksi antar manusia semakin luas dan cepat. Nah, di era globalisasi, warga negara dari suatu negara dapat berpindah untuk berwisata, untuk bertugas, atau untuk studi, pendidikan, dan lain-lain. Banyaknya jenis makanan internasional tentu akan membuat
pengusaha pemula atau wirausahawan pemula bingung menentukan jenis makanan yang hendak dibuat atau diproduksi. Untuk itu, sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Caranya yaitu dengan mengamati lingkungan tempat di mana usaha akan dimulai. Kita bisa mengamati turis dari negara mana yang datang berkunjung dan seberapa banyak turis yang berkunjung. Pertimbangan lain yaitu dengan melihat ketersediaan bahan makanan yang ada di daerah pengusaha atau wirausahawan, ditujukan untuk memenuhi keinginan pasar dan bahan bakunya bisa didapat dengan mudah atau bisa diakses dengan mudah. Kedua yaitu mengolah makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat tentu menjadi kunci dari suksesnya bisnis kuliner. Untuk itu perlu mempelajari cara pengolahan makanan dari negara asal sehingga makanan yang diproduksi memiliki cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Untuk itu perlu adanya observasi. Lagi-lagi kita harus observasi dengan negara asalnya supaya cita rasa yang diinginkan bisa terwujud. Ya tentunya ada penyesuaian dengan sumber daya atau bahan baku yang ada. Ketiga yaitu gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Itu jika memungkinkan menggunakan bumbu asli, namun wirausahawan atau pengusaha bisa menggunakan kreasi dengan menggunakan bumbu yang ada di sekitar lingkungan. Inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan tentu boleh dilakukan dan atau harus dilakukan sehingga cita rasa makanan itu bisa nikmat dan tentunya sesuai dengan pasaran. Bila wirausahawan berhasil membuat inovasi dalam mengolah bumbu makanan dengan memberdayakan bumbu-bumbu yang ada di lingkungan sekitar, tentu itu sangat membantu karena proses produksi bisa dilakukan dengan cepat. Pun itu juga akan menghemat biaya produksi. Keempat adalah mencari lokasi yang tepat. Lokasi merupakan salah satu unsur usaha yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan, di mana lokasi strategis adalah lokasi yang bisa tentunya mempermudah calon pembeli ke gerai warung atau restoran kita. Diusahakan lokasi tempat usaha jelas, bisa diakses dengan mudah, bisa diakses dengan transportasi umum, dan memiliki parkir yang memadai. Tentunya kebersihan, keamanan, kenyamanan pelanggan perlu dipertimbangkan sehingga pencarian lokasi yang tepat itu perlu diperhitungkan sejak awal. Kelima yaitu menentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi psikologis masyarakat atau pengunjung ya. Berikan harga promo di minggu-minggu awal, bulan-bulan awal mungkin, sehingga akan menarik banyak pengunjung yang datang ke gerai, ke warung, ke restoran yang baru buka. Keenam yaitu memberikan pelayanan prima yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan rapi, pun juga ramah. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari wirausahawan atau penjual dan tentunya akan selalu diingat. Semisal diberikan sebuah jargon-jargon atau kata-kata sambutan yang bisa atau selalu disampaikan ketika ada pengunjung datang atau pelanggan datang, tentu ini menjadi hal yang diingat, yang simbolik bagi pelanggan. Mengenal pelanggan tentunya adalah hal yang penting juga. Untuk itu
wirausahawan perlu merasa atau sadar untuk mengenali pelanggan-pelanggan tetapnya ya, agar mereka senang karena merasa diperhatikan, atau setidaknya wirausahawan mengenal namanya. Ketujuh yaitu konsisten dalam pelayanan. Hal ini meliputi konsistensi waktu buka dan tutupnya warung atau restoran kita, lalu adanya konsisten dalam melayani, misalnya menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga keamanan, kenyamanan, tentunya juga menjaga kualitas rasa yang dibutuhkan. Kalau toh nanti ada kenaikan harga, tentunya harus disiasati dengan bijak dan adil supaya pelanggan tidak merasa kecewa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungannya dengan memberikan komentar, kritik, dan saran yang membangun. Subscribe juga ya, itu hak Anda. Sudah, baik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.